Pemirsa, kita akan berbincang lebih lanjut mengenai menyiapkan normal baru dan target Presiden Joko Widodo bahwa pandemi harus berakhir pada bulan Juli mendatang dengan Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Penanganan COVID-19. Prof. Wiku, selamat pagi. Selamat pagi. Prof, kalau Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pandemi ini harus berakhir pada bulan Juli mendatang, ini kunci supaya kita betul-betul bisa memastikan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa berakhir pada bulan Juli ini, bagaimana caranya, Prof? Oke, baik. Saya boleh memberikan background sedikit ya sebelum saya menjawab itu. Ya, silakan, Prof. Oke, jadi begini. Kita ini sebenarnya sedang berlawanan dengan virus. Jangan lupa kita berlawanan dengan virus. Virus ini cara menularnya adalah melalui kontak. Dan cara masuknya melalui mata, hidung, mulut. Paling mudahnya begitu. Maka dengan protokol kesehatan yang betul, pakai masker, cuci tangan karena tangan kita yang sering menyentuh mata, hidung, mulut, dan juga jaga jarak, maka sebenarnya virus ini, lawan kita ini tidak bisa masuk lagi ke kita. Intinya begitu, pada prinsip itu. Dimanapun. Nah, sekarang Presiden sebagai pimpinan negara menginginkan sesuatu karena beliau memahami prinsip ini. Jadi, kalau semuanya melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan benar, secara bersama-sama dan disiplin, tentunya akhirnya kita bisa menyetel kapan sebenarnya kita bisa menang melawan COVID-19 ini. Jadi itulah yang diinginkan Presiden. Jadi protokol kesehatan dijalankan secara disiplin dan kolektif seluruh rakyat Indonesia mengikuti arahan beliau. Kalau itu tercapai dengan cepat, bagaimananya nanti saya jelaskan. Kalau itu tercapai secara cepat, disitulah letaknya kita memenangkan perlawanan dengan virus ini. Dan mungkin kita tetap harus hidup bersama dengan virus ini tergantung kondisinya. Jadi intinya itu. Nah, sekarang kalau Presiden mengatakan, ya silakan. Baik, Prof. Wiku, bisakah kemudian kita yakin betul bahwa protokol kesehatan ini akan dijalankan dengan baik? Kalau kita cermati ada perkembangan terakhir, Menteri Perhubungan memperbolehkan kembali moda transportasi ini beroperasi kembali. Tidak hanya itu juga ada sejumlah izin yang kemudian diberikan dari Kementerian Perindustrian kepada sejumlah sektor industri untuk bisa kembali beraktivitas. Nah, ini bisa tidak, Prof? Saya pikir saya nggak bisa menjawab langsung ke pertanyaan mikro seperti itu ya. Jadi jangan sesuatu upaya dari Presiden ditabrakkan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi begini, kalau semua sepakat bahwa kita harus disiplin melawannya bersama, maka cara melawan kan kita tidak diam saja dong. Kan ada kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan supaya kita punya kemampuan untuk melawannya. Contoh, PSBB, semuanya harus ada di dalam. Semuanya tidak boleh berjalan. Ini contoh saja analoginya. Tidak boleh ada angkutan, tidak ada angkutan logistik dan seterusnya. Bagaimana ya masyarakat bisa hidup? Nah, itu salah satu. Jadi kalau kita mau melawannya, protokol kesehatan betul-betul harus dijalankan. Imunitas masyarakat juga harus ditingkatkan supaya perlawanan kita maksimal. Nah, dalam rangka menjalankan itu, pasti ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah secara bersamaan. Nah, jadi jangan ditabrakkan. Kok Menteri Perhubungan bilangnya seperti itu? Bukan begitu. Coba dibaca betul apa yang dimaksud dengan aturan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan tersebut, bahwa pada prinsipnya merestriksi, membatasi perjalanan orang. Mudik jelas dilarang, jelas tuh, clear dilarang. Sehingga orang kalau mau masuk transportasi harus betul mengikuti protokol kesehatan dan yang disyaratkan tadi, ada izin, ada pemeriksaan kesehatan dan seterusnya. Baik, Prof. Wiku, kalau kita berbicara dengan mengenai normal baru nih, Prof. Kalau kurvanya sudah menurun, tapi kemudian nanti akan terjadi normal baru begitu. Dengan kata lain, masyarakat tetap harus beraktivitas menggunakan protokol kesehatan yang sebetulnya sudah dijalankan. Dari pandangan dari Prof. Wiku sendiri, seperti apa mengenai normal baru ini? Normal baru itu tadi ya 3 atau 4 hal itu tadi. Menjalankan protokol kesehatan, menjaga imunitas yang tetap tinggi, itulah normal baru atau the next normal. Itulah yang harus kita jalankan. Pada saat sekarang kita latihan selama PSBB. Pada saat PSBB-nya sudah selesai, kan semua harus berpikir bahwa PSBB itu suatu saat berakhir kan. Pada saat berakhir dan kita new normal, kita menjalankannya itu dengan tertib, dengan disiplin kolektif seluruhnya. Kalau kita bisa menjalankan itu, jangan dilihat dari kurvanya itu adalah diatur oleh virusnya. Kurva itu yang mengatur adalah kita. Kalau kita tidak disiplin, kurvanya akan naik lagi.
Kalau kita tidak disiplin, kurvanya akan naik lagi. Jadi itu prinsip itu harus dipegang. Kapan bisanya, selama kita bisa disiplin, kurvanya itu bisa diatur oleh manusia, oleh kita secara kolektif. Itulah yang dimaksud Presiden. Baik. Prof, kapan kalau menurut Anda ini kalau kita bicara keadaan normal seperti dulu bisa kemudian terjadi kembali, itu kapan? Saya meyakini apabila apa yang disampaikan oleh Presiden diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen ya yang disebutkan beliau, partai politik, pemerintah daerah, masyarakat, tokoh agama, semuanya melakukannya. Saya sangat optimis apa yang diminta beliau bisa tercapai. Baik. Prof Wiku, menurut Anda apakah kemudian masyarakat Indonesia pada saat ini sudah betul-betul paham, Prof? Paling tidak berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan? Kalau kita lihat flashback ke belakang, menurut saya 50% lebih dari masyarakat Indonesia sudah mulai berperilaku seperti itu. Apakah sempurna? Belum. Kan ini kan berprogres. Dan jadi kita justru harus mempercepat jumlah masyarakat yang berubah perilakunya dan konsisten. Berubahnya konsisten. Karena kita berhadapan dengan musuh yang setiap saat bisa menyerang. Kita lengah sekali, akan kena kita. Artinya secara kolektif kalau kita lengah, masih berdempet-dempetan dan seterusnya tidak menjalankan protokol kesehatan, dia akan naik lagi. Sudah otomatis itu. Jadi kembali lagi kesadaran bersama, kita bela negara, kita melakukannya bersama. Baik, Prof Wiku, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia Metro TV. Selamat pagi, Prof. Kita bahas sedikit, Bang Usman, sebelum kita jeda. Tadi kuncinya dari pernyataan dari Prof Wiku adalah konsistensi. Jangan sampai kemudian kita mengikuti protokol kesehatan, tapi kemudian akhirnya longgar juga akhirnya, tidak mengikuti protokol tersebut. Iya, konsistensi yang dimaksud Prof Wiku ya kita mengikuti protokol kesehatan, disiplin mengikuti protokol kesehatan. Ya. Banyak orang ya begitu membaca apa yang disampaikan Menteri Perhubungan di media-media itu seolah-olah sudah akan ada kelonggaran ya. Sebetulnya tidak seperti itu kalau saya baca lebih teliti lagi. Ya, misalnya itu tetap ada pembatasan-pembatasan, ya mudik tetap dilarang, ya kemudian juga orang yang boleh bepergian dibatasi sejauh untuk keperluan penanganan COVID-19 itu masih diizinkan, logistik, orang tetap dibatasi, hanya orang-orang yang untuk keperluan tadi itu yang boleh. Ya, memang ada yang swasta misalnya, tetapi harus menunjukkan banyak hal lah begitu kan. Jadi sebetulnya pembatasan tetap berlaku, ya tetap berlaku. Nah, tinggal lagi apakah kita mau disiplin atau tidak? Disiplin dalam arti begini, bisa saja dia mengakal-ngakali tadi itu ya. Ya pejabat yang sebetulnya izinnya adalah tugas, tetapi kemudian dia sempat melakukan hal-hal lain, pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan keluarganya misalnya. Ya bikinlah surat tugas seolah-olah dia tugas ke tempat asal dia kan begitu. Repot juga kalau seperti ini, diakal-akalin begitu kan. Ya jadi saya kira kita berpikir positif semua begitu tentang apa yang disampaikan Presiden untuk Juli, juga apa yang disampaikan Menhub, kemudian apa yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas. Sebetulnya itu adalah sebuah rangkaian, kita harus melihatnya seperti itu, bukan sepotong-sepotong. Kalau kita melihatnya sepotong-sepotong, seolah-olah Menhub ini berlawanan dengan Presiden. Tidak mungkin begitu loh, logikanya tidak mungkin. Ya jadi justru Menhub ini menafsirkan, ya kan, membuat aturan yang lebih praktis lagi, lebih implementatif, kira-kira seperti itu, gitu kan? Karena memang menurut kita, ya, saya kira kita bisa lihat lah, banyak yang terkendala karena PSBB ini, misalkan logistik, pengiriman APD ke daerah-daerah, karena tidak ada pesawat dibatasi misalnya begitu. Nah sekarang pesawat mungkin relatif lebih dilonggarkan, tapi untuk keperluan itu tadi begitu. Oke, baik, Bang Usman, kita jeda dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan langsung menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, ada Pak Aisar dari Cilegon. Pak Aisar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Aisar. Dalam keadaan darurat seperti ini, ada 3 hal yang harus kita tidak bisa lepas ya. Yang pertama adalah tegas, disiplin, dan partisipatif. Dalam hal ini pemerintah harus tetap tegas gitu ya.
Kemudian kita semua harus disiplin. Ya, apakah aparaturnya, apakah kita sebagai masyarakat juga demikian. Kemudian semua elemen masyarakat harus berpartisipasi dalam hal ini. Kalau menurut saya sekarang itu masih agak kurang lah. Dan kemudian yang paling penting, kita jangan sampai kehilangan fokus ya. Tren itu masih naik sekarang. Bersabarlah dulu sedikit. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan protokol, itu bukan dalam rangka mengendorkan, tapi mungkin review untuk hal-hal yang lebih menegaskan bahwa kita harus maju ke depan gitu ya. Nah, tapi sekarang ini saya ingin menegaskan jangan dulu kendor, gitu aja ya. Dan, karena trennya masih naik. Nanti kita menyesal loh kalau sampai dia naik, nyelonong naik tinggi lagi, gitu yang saya ingin tekankan. Saya kira demikian, makasih. Baik, terima kasih Pak Azhar dari Cilegon. Saya ke Pak Ondo Silitonga di Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Pak Ondo? Baik, Bang Usman. Ini Pak Jokowi bilang bulan Juli itu bebas COVID. Saya sih setuju dengan Pak Jokowi, tapi kita punya rakyat ini udah bisa disiplin belum? Dan kompak belum? Coba lihat itu, mudik kucing-kucingan, naik mobil di atas truk, dan lain-lain. Atau mudik tikus-tikusan, nyari jalan tikus semua itu pemudik. Jadi kemudian agak sulit dilakukan untuk normal bila rakyatnya tidak disiplin. Karena kenapa? Coba lihat, saya tuh keliling di daerah saya, ngelihat yang penjual-penjual takjil dan pembeli, itu masih banyak yang tidak pakai masker. Dan harusnya situ ada ditempatkan security. Juga bila berpergian, Bang Usman, boleh asal ada surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat COVID. Waduh, Indonesia ini dikenal loh, sangat dikenal untuk bisa memasukkan surat-surat. Saya khawatir apalagi nanti penjaga-penjaga di sana nggak mengenal surat kesehatan COVID itu gimana modelnya, karena nggak ada standarisasi. Dan kita lihat KTP aja dipalsukan, ijazah dipalsukan. Nanti itu bisa dipalsukan surat keterangan sehat, jadi rame-rame orang mudik. Ini bahaya, harus hati-hati, harus benar ini pengawasannya. Kalau bisa disosialisasikan, dikasih tanda itu surat kesehatan itu nggak sembarangan yang bisa mengeluarkan gitu loh Bang Usman. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi. Saya ke Elisa di Papua Barat. Silakan, Elisa. Terima kasih Kevin Egan, Bung Usman, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Kita semua sependapat dengan apa yang dikatakan Presiden dan kita inginkan itu semua terjadi. Artinya saatnya nanti kita berharap dalam tahun 2020 ini corona betul-betul tuntas di Indonesia. Namun masyarakat kita belum disiplin. Saya tidak melihat jauh-jauh sampai ke luar Papua Barat. Kita ikuti di televisi memang masih belum ada disiplin. Tapi di wilayah Papua Barat, di wilayah saya di Manokwari, masyarakat belum taat, masih jalan seenaknya dengan tidak pakai masker, malam-malam masih berkeliaran. Ini juga kondisi di daerah ini akan mempengaruhi kondisi secara nasional. Kemarin-kemarin di Papua Barat baru bertambah orang positif corona. Di wilayah Raja Ampat ada penambahan. Nah ini seluruh Indonesia harus betul-betul sadar, kata dua pembicara yang sebelumnya tadi. Sementara pemerintah, mari kita sepakat bersama-sama dengan satu keputusan. Kalau memang betul-betul tidak mudik, titik kata Doni Monardo, ya tidak mudik. Tapi kalau dilonggarkan lagi dengan pakai istilah-istilah segala macam, itu akan kapan kita mau bebas corona? Corona ini kan bukan maling atau bukan pencuri yang kita lihat dengan biji mata kita kan. Ini kan yang tidak terlihat tiba-tiba sudah masuk dalam tubuh kita. Nah untuk itu kan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Satgas COVID nasional itu. Mari sama-sama kita patuhi, kemudian kita semua sepakat dengan satu kata, satu bahasa untuk tidak mudik. Di Manokwari sudah dibangun pos oleh kepolisian untuk mencegah jangan ada yang mudik. Ini kan sangat-sangat baik sekali. Jadi kalau bisa semuanya sepakat begitu, mengikuti anjuran pemerintah, niscaya kita semua akan bebas corona. Kita berharap jangan lewat tahun 2020. Kalau perlu sebelum Natal dan Tahun Baru. Yang lagi sebelum Idul Fitri. Terima kasih Pak Elisa dari Papua Barat. Bang Usman dari telepon kita semuanya mengatakan kedisiplinan adalah kunci, Bang. Iya, kedisiplinan dan partisipasi. Tadi yang saya sampaikan soal surat keterangan itu kan dalam kondisi new normal. Iya. Ketika misalnya sudah ada normal baru, sudah landai kurvanya, tapi masih dance, masih berdansa begitu, maju mundur.
Nah itu bisa diterapkan, tetapi kalau sekarang tentu saja tidak. Tetapi kalau soal memalsukan itu kan tidak disiplin, artinya dia tidak jujur kan begitu. Nah kembali lagi kepada kedisiplinan. Nah tadi yang disampaikan mudik tetap dilarang, ya mudik tetap dilarang. Yang boleh bepergian itu kan karena ada keperluan dalam konteks penanganan COVID. Ya jadi bukan dia bepergian mudik. Nah ini yang orang kemudian bisa salah persepsi. Nah karena itu kita mesti membedakan. Betul juga barangkali perlu dibedakan antara mudik dengan tugas, mudik dengan pulang kampung misalnya begitu ya. Karena itu tadi persepsi masyarakat ya ketika Kemenhub bilang bahwa beberapa semua moda transportasi akan diizinkan beroperasi mulai hari ini, maka orang berkata seolah-olah oh boleh mudik gitu, padahal kan tidak, begitu loh, padahal tidak. Toh moda transportasi selama ini kecuali pesawat terbang, ya semua kan bisa beroperasi, tapi ada keterbatasan. MRT misalnya, berapa stasiun tutup. KRL beroperasinya jamnya juga dibatasi, tetap beroperasi toh dia, gitu kan. Kemudian lihat kereta-kereta juga keluar kota ke Bandung, tapi harus ada jarak ya begitu. Biasanya satu baris itu 2, sekarang 1 misalnya. Nah pesawat saja memang yang dihentikan sama sekali, tapi kemudian hari ini sudah dibolehkan beroperasi. Tetapi tadi keperluannya itu begitu loh, bukan untuk mudik. Nah kemudian bagaimana menyeleksinya? Ya itu kembali kepada kedisiplinan kita, kejujuran kita begitu kan. Nah sekarang misalnya nanti Lebaran, boleh nggak saya yang tinggal di Depok ke ibu saya yang ada di Tanjung Priok misalnya? Itu gimana melarangnya? Ya kembali kepada kita, disiplin kita. Ya sudah tidak usah begitu kan. Itu kan namanya istilahnya nih mudik lokal begitu kan. Kan di PSBB-nya itu kan satu wilayah kan, Jabodetabek kan begitu. Itu gimana? Ya bisa saja orang, tapi kan kembali ke kita. Ya kan? Kita mau disiplin nggak? Ya kalau nggak disiplin ya datanglah saya ke Tanjung Priok, tapi saya akan disiplin. Nggak semua orang sedisiplin Bang Usman. Iya, banyak orang juga itu, mungkin bacanya beritanya sepotong-potong. Karena itu kita imbau terus ya, karena orang bacanya betul sepotong-sepotong. Seolah-olah ketika moda transportasi dibolehkan, lo boleh mudik, padahal tidak, tetap tidak boleh mudik itu begitu loh. Yang boleh adalah untuk orang-orang tadi dengan keperluan tertentu terkait dengan penanganan COVID, ya anggota DPR kah misalnya, kemudian juga pejabat negara, tenaga medis misalnya. Mungkin di Jakarta tenaga medis berlimpah, mungkin ya begitu. Dan ada epicentrum baru misalnya, ya. Masa nggak boleh dia berangkat ke apa misalnya katakanlah ke Papua dari Pak Elisa, dari Jakarta. Terus kalau mau berangkat, kalau nggak ada transportasinya bagaimana? Kan itu pertanyaan juga begitu. Ya naik Hercules bisa sebetulnya kan begitu. Ya kan, tapi berapa ongkosnya untuk ngangkut satu orang? Tiba-tiba kita pakai Hercules begitu kan? Ya kan gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah bacanya itu harus komprehensif. Juli itu kan penegasan presiden ya, kita inginkan itu, bisa atau tidak, ya tergantung kita memang, disiplin tidak. Jadi dari 3 hal yang disampaikan Pak Elizar ya tadi, ya itu ya justru kuncinya itu ada di disiplin dan di partisipasi bahasanya Pak Elizar itu tadi ya, kan dia tegas, kemudian apa namanya disiplin dan partisipatif. Ya, jadi partisipasi kita dalam disiplin itu yang penting sebetulnya. Baik, Bang Usman kita jeda kembali. Usai jeda mana kami akan kembali saja berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Bang Usman. Kalau kita bicara mengenai menyiapkan normal baru, apa nih Bang yang kemudian harus dipersiapkan segera supaya kita betul-betul bisa siap begitu dengan normal baru? Kita sampai ke normal baru kalau disiplin tentu saja, ya kan. Sekarang ini kan kita masih pada tahap hammer tadi, memukul kurva supaya gepeng kira-kira begitu. Dan itu yang sebetulnya diharapkan oleh Presiden. Mei dengan Juni itu sebetulnya adalah periode hammer tadi, periode godam ya atau palu, martil ketika kita memukul kurva supaya gepeng. Itu bisa terlaksana kalau kita disiplin mematuhi protokol kesehatan. Ya, setelah itu Juli yang disebut Presiden sebetulnya
yang disebut periode dance tadi itu. Oke. Nggak mungkin Juli itu betul-betul habis itu yang namanya bersih itu nggak virus mungkin, bersih, tidak mungkin. Yang masih ada proses lagi begitu kan. Itulah proses dance tadi. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Mungkin sudah mulai diperlonggar. Ya misalnya seperti di beberapa negara di Vietnam, di Wuhan itu anak-anak sudah sekolah. Masuk sekolah, tetapi di sekolahnya yang tadinya di Indonesia ini kan kadang-kadang kelasnya padat-padat ini kan. Satu kelas bisa 40, 50 orang, satu meja itu bisa 2 orang. Mungkin nanti new normal, ketika anak-anak boleh masuk sekolah, itu dibatasi. Setengah dari kuota. Ya, mungkin bisa kombinasi antara sekolah di rumah, ya, belajar di rumah dengan sekolah di sekolahan. Bisa dikombinasikan, bisa seperti itu. Walaupun Menteri Mas Nadiem itu menyiapkan sampai akhir 2020 kan, sudah disiapkan seperti itu. Nah, jadi kuncinya new normal baru itu ya hammer ini berhasil nggak kita begitu memukul gepeng itu yang namanya kurva. Kalau kita lihat 2 hari lalu itu kan sekitar 11% sudah terjadi penurunan. Tingkat orang yang sembuh lebih tinggi, hampir 3 kali lipat dari yang meninggal. Kalau kita lihat itu sudah ada perbaikan dari sisi itu. Kemudian kalau kita lihat angka-angka yang prediksi, ya prediksinya itu ternyata lebih tinggi dari realnya. Ya, semua prediksi menyebut hasilnya adalah lebih tinggi ternyata dari realnya. Jadi misalkan prediksi pada hari ini tanggal 7 Mei itu katakanlah mungkin 13.000, 15.000 yang positif, tetapi faktanya hari ini kita kan sekitar 12 ribuan begitu loh. Nah itu juga menunjukkan bahwa PSBB dalam level tertentu itu berhasil sebetulnya. Tadi Prof. Wiku mengatakan 50%. Ya. Salah satu indikatornya PSBB itu apa? Ya ekonomi kita 2,9 kok begitu loh. Iya kan? Kalau nggak gara-gara PSBB nggak mungkin segitu 2,9. Ya, dan itu lebih baik daripada negara-negara lain ada yang minus. Jadi sebetulnya kita tidak boleh underestimate juga ya bahwa PSBB tidak berguna. Di DKI itu kelihatan sekali ya bagaimana keberhasilan. Nah, persoalannya adalah jangan sampai itu kurva naik lagi yang disebut gelombang kedua pandemi. Itu yang juga diwanti-wanti oleh presiden pada dasarnya begitu. Dan juga terjadi di beberapa negara di luar kan Bang ya? Iya, sudah terjadi di beberapa negara luar. Tapi kalau kita lihat ya beberapa negara misalnya Amerika, tapi kalau Italia, Spanyol itu kan mulai melonggarkan. Ya. Italia, Spanyol, Prancis itu sudah mulai melonggarkan. Bahkan yang menarik itu negara Swedia, nggak ada di PSBB, lockdown biasa aja dia. Ya cuma tadi pakai masker, social distancing karena negara percaya bahwa rakyatnya itu disiplin. Begitu. Baik, Bang Usman kita nantikan bersama mengenai periode the dance tadi. Kita harapkan semoga kemudian semua warga betul-betul disiplin supaya kurva itu betul-betul gepeng. Bang Usman terima kasih telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa, sepanjang vaksin COVID-19 belum didapat, kita belum bisa kembali ke kehidupan normal seperti sedia kala. Karena itu pemerintah perlu mulai menyiapkan perangkat aturan normal yang baru berikut sarana pendukung. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.